Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan DKM Masjid Al-Faruq, ya, ketua pengurus jamaah, ya, yang baru kenalan, baru ayahanda kami Pak Rimbo. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu disehatkan Allah, panjang umur dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga seluruh pengurus dijadikan istiqamah, ya, untuk terus tidak pernah bosan-bosan mengajak jamaah untuk memakmurkan masjid kita, masjid yang indah, yang nyaman. Masya Allah, nyampe ke sini Pak tadi saya kedinginan, AC-nya banyak banget. Insya Allah, ya, luar biasa. Mudah-mudahan amal yang dilaksanakan dalam membangun masjid ini, memakmurkan, Allah catat jadi amal soleh, insya Allah. Allah kalau kita pengen melihat orang itu beriman kepada Allah dan hari kiamat, caranya gampang. Gak usah ngelihat dia banyak baca kitab, bukan itu ukurannya. Ukuran orang bisa dinyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir sebagaimana firman Allah, orang yang memakmurkan masjid. Dia rajin baca kitab, kitabnya ribuan, tapi nggak pernah ke masjid, sholatnya nggak di masjid. Ini sinyal iman dia lemah kepada Allah dan Rasul. Sinyal iman dia lemah kepada Allah dan hari kiamat. Ya, Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmal akhir wa aqamas shalah. Hanya innama itu adatul hasr. Kalau Bapak lihat di Quran ada innama, berarti ada sesuatu yang Allah ingin khususkan. Ada sesuatu yang ingin Allah batasi. Hanya mereka doang. Siapa mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Ciri-cirinya dia memakmurkan masjid. Ngapain? Mendirikan sholat, zakat, ya. Di masjid inilah kita kumpulin sebagian rizki kita untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang kesusahan. Jadi masjid ini juga harus jadi lembaga pensejahteraan umat, ya, makanya jangan cuma saldo, mohon maaf, jadi ajang pamer masjid, tapi lupa kanan kiri depan belakang untuk kita sejahterakan. Aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Dalam Quran surat At-Taubah Allah bilang, Allah berfirman, dia salat, dia zakat di masjid. Nanti ketika kita sudah menjadikan masjid rumah utama kita, ya, rumah utama kita bukan rumah tempat tidur kita di sini. Karena sebagian waktu kita, 5 waktu kita pasti kita akan menghabiskannya di masjid. Bayangkan 5 waktu 5 kali berarti kita ke masjid dalam sehari semalam. Kalau kita seperti ini istiqomah salat berjamaah, Pak, demi Allah, apa janji Allah? Dia pasti akan selalu dapat hidayah, akan selalu dibimbing hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kita berharap kepada Allah dan berdoa, mudah-mudahan kita matinya di atas salat. Ini yang ngomong amin 2 orang. Ngomongin mati pada takut. Ya. Kita, Allah dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, idza aradallahu bil 'abdil khaira ista'malahu. Ya, kalau Allah menginginkan kebaikan dari diri seorang hamba, Allah akan jadikan dia beramal saleh. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka dikasih kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu?" Apa yang dimaksud dijadikan beramal? Apa maksudnya? Ditolong diperjelas, tolong diperinci. Nabi SAW bersabda, yasta'miluhu ay ya'malu salihu qabla wafatihi. Dia beramal soleh sebelum meninggal, sebelum wafatnya.
Jadi ciri Allah sayang sama kita, tanda Allah cinta sama kita, detik-detik kematian kita Allah berikan izin untuk beramal soleh. Kayak gini nih, lagi ta'lim, wafat, tanda Allah sayang sama kita. Jadi tanda Allah sayang sama kita bukan kita punya banyak harta. Tanda Allah sayang sama kita bukan pekerjaan kita dilancarin dari hal duniawi. Tanda cinta sama Allah bukan kita populer, terkenal, bukan. Tanda cinta Allah kepada kita ketika detik-detik kematian kita diberikan kesempatan beramal soleh, beramal di jalan yang Allah cintai dan ridhoi. Kalau kita lihat Pak, ya Allah, mungkin dia bukan ulama, bukan alim, ya, tapi luar biasa, meninggalnya lagi sholat tahajud. Nah, ini tanda Allah lagi sayang sama dia. Orang meninggal dalam keadaan umroh, pergi umroh, kemarin saya punya jamaah berangkat 20 Pak Rimbo, pulang 19. Berangkat 20 suami istri. Ketika pulang suaminya doang, istrinya wafat di Madinah. Masya Allah, meninggal di dalam keadaan amal soleh, umroh, meninggal di tempat terbaik setelah Masjidil Haram di Madinah. Meninggalnya, Masya Allah. Man aroda ayyamut falyamut fil Madinah. Orang kalau stres Pak, berharap wah kayaknya mati lebih baik deh daripada hidup. Boleh nggak? Kan nggak boleh. Tapi boleh di satu tempat. Di mana? Di Madinah Pak. Kalau bapak bilang, waduh stres, saya gelisah, saya mau mati aja, nggak boleh. Tapi kalau benar-benar udah nggak kuat sama kehidupan ini, kalau bisa usahain matinya di Madinah. Kata Nabi SAW, man aroda ayyamuta falyamut fil Madinah. Siapa yang kepengen mati, usahain kalau bisa matinya di Madinah. Kenapa? Kalau kita matinya di Madinah, meninggalnya dikuburkan di Baqi' Gharqad. Baqi ini kuburan di mana ada lebih dari 10.000 sahabat Nabi SAW. Kalau kita dikuburinnya di Baqi, Pak, kayak jamaah kami tadi meninggal di Madinah dikuburkan di Baqi, itu malaikat, Allah perintahkan malaikat untuk memerintahkan Nabi kita Muhammad memohonkan ampun untuk penghuni kubur Gharqad. Allahumma ighfir li ahlil Baqi'il Gharqad, 3 kali Nabi doakan. Ya Allah, ampuni semua penghuni kubur Gharqad. Ini menunjukkan kemuliaan orang yang meninggal di Madinah. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Memang luar biasa ya, subuh ini perjuangan Pak. Ya, perjuangan subuh. Kita kemarin Idul Fitri saya tanya Pak Ayah, Pak Rimbo, Pak gimana Idul Fitri ramai enggak? Ramai enggak Pak? Di sini? Masya Allah. Jamaah yang sholat Idul Fitri kemarin mana nih? Subuh. Jamaah kemarin Jumat ramai. Jamaah yang sholat Jumat kemarin mana di sholat subuh? Masya Allah. Padahal sholat subuh ini Pak, asuransinya kita untuk dapat jaminan keselamatan Allah pada hari kiamat. Asuransi seorang muslim biar dia dijamin selamat di hari kiamat itu sholat subuh berjamaah. Orang punya mobil, biar mobilnya lecet diganti, dimasukin buru-buru di asuransi. Betul apa betul? Baru nih brand new di asuransi. Padahal asuransi ya yang bukan syariah itu hukumnya riba. Hukumnya gharar, zalim. Dia karena apa? Dia nggak mau mobilnya rusak, dia masukin asuransi. Rumahnya nggak mau rusak, kebakaran atau apa terjadi gempa bumi, dia asuransikan rumahnya. Dia pengen selamat, itu sifat manusia. Bahkan dirinya diasuransikan supaya apa? Kalau meninggal nanti anak cucunya bisa selamat, bisa dapat uang pertanggungan 1M 2M. Dia lupa ada asuransi yang lebih mahal dan gak usah bayar premi. Apa itu? Salat subuh berjamaah. Nabi SAW bersabda, man shalla subha jama'atan fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuhnya dijaga berjamaah, dia di dalam jaminan Allah. Karena asuransi secara bahasa artinya jaminan. Kita menjaminkan diri kita supaya selamat. Itu bahasa secara bahasa. Zimmatillah, zimmah artinya juga jaminan Allah buat kita. Yang jamin kita bukan asuransi, bukan PT-PT asuransi, bukan PT. Mereka bisa bangkrut, bisa kabur, bisa enggak tanggung jawab. Tapi ini maha benar dari segala apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan. La yukhliful mi'ad, enggak pernah.
Allah Azza wa Jalla jamin kita selamat dalam kehidupan kita nanti kelak pada yaumul qiyamah kalau kita sholat subuh berjamaah. Dan banyak kaum muslimin yang nggak tahu nih tentang pemahaman ini. Bahkan ada sebagian dari kita punya pemahaman yang bahaya ini. Apa itu? Sholat berjamaah hukumnya sunnah. Ada nggak yang punya pemahaman seperti itu? Ada nggak Pak? Banyak. Sholat di rumah nggak apa-apa. Yang penting sholat. Oh, ini pemahaman bahaya. Kalau seperti ini setiap muslim Pak di Indonesia khususnya, kita nggak usah ngomong ke kanan kiri depan belakang, di Indonesia aja, seandainya pemahaman ini masuk ke dalam pemikiran setiap muslim di Indonesia, demi Allah saya yakin masjid bakal kosong. Saya yakin masjid cuma jadi bangunan yang sholat 5-10 orang. Kalau pemahaman ini masuk ke hati setiap muslim, ini pemahaman bahaya. Sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib bagi laki-laki. Kalau ibu-ibu nggak wajib. Ada seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Ummi Maktum, buta matanya. Buta, bayangin Pak, kita bisa melihat, kita bisa punya kenormalan. Dia disabilitas buta matanya. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ila shalah. Ya Rasul, saya nggak punya pegawai yang nganterin saya, nuntun saya ke masjid, itu nggak ada. Saya nggak sanggup bayar orang nuntun saya ke masjid. Bayangin Pak, nggak punya yang nuntun jalan dia ke masjid. Hal li rukhsah, apakah saya dapat dispensasi bisa sholat di rumah? Masya Allah. Begitu lihat cintanya dia sama Islam, sama dinullah ini, dia nanya sama Rasulullah, saya nggak punya yang nuntun saya ke masjid, saya dapat dispensasi nggak boleh sholat di rumah. Apa jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah SAW, hal sami'tan nida, apakah kamu dengar azan? Kamu kan buta nih, kamu tuli nggak? Kalau bahasa kita Jakartanya, kamu budak nggak? Kamu kan buta, budak nggak? Pertanyaan Nabi. Hal tasma'un nida, apakah kamu mendengar azan? Kata Abdullah bin Ummi Maktum, na'am ya Rasul, saya dengar. Walaupun saya nggak bisa lihat, kuping saya kencang dengeran. Saya kalau dengar azan, saya dengar. Bilal bin Rabah azan, saya dengar. Apa kata Nabi SAW? Idzan fa'ajib. Kalau begitu penuhi panggilan azan. Ini dalil bahwasanya sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Nggak ada alasan bagi laki-laki yang sehat, laki-laki yang kuat, berakal, muslim, baligh untuk tidak sholat di masjid. Gak ada alasan. Dengan dalil tadi, hadis sahih. Ya, kita alhamdulillah bisa melihat, bisa mendengar. Abdullah bin Ummi Maktum aja nggak dikasih dispensasi. Karena apa? Dengar. Ini pendengaran kita akan ditanya pada hari kiamat. Kamu dengar azan, kenapa masih tidur di masjid? Kamu dengar azan, kenapa kamu masih malas mendatangi rumahku? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ditanya nanti hari kiamat. Nikmat pendengaran kita. Selalu Allah ingatkan kita dengan dua nikmat. Di antara banyak nikmat nih, anggota badan kita dua yang paling berharga dalam seorang muslim. Apa itu? Pendengaran dan penglihatan. Pendengaran, penglihatan. Itu selalu Allah ulang dalam Quran surat Al-Mulk. Ya, dalam Quran, "Wallazi ja'ala lakumus sam'a wal absar", surat Al-Isra. Selalu Allah ingatkan kita nikmat pendengaran, penglihatan. Pendengar. Mau nggak kita? Saya mau nanya di sini yang dengar, mau nggak nikmat pendengarannya dihilangin sama Allah? Mau nggak nikmat penglihatannya dihilangin? Kita pasti bilang nggak mau. Nah, untuk mensyukuri nikmat ini apa? Penuhi seruan-seruan Allah. Datangi rumah-rumah Allah yang memanggil kita. Makanya Nabi SAW, ini bahaya. Saya khawatir di Indonesia ini mayoritasnya munafik, bukan muslim. Saya khawatir, kenapa? Yang ngomong bukan saya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad. Nabi bersabda, al-jafa'u kullul jafa'i man sami'a munadin yunadi ilal falahi falam yujibhu. Al-jafa, secara bahasa al-jafa itu artinya kering. Ya, secara syariat hadis ini dimaksud Nabi SAW orang munafik di atas kemunafikan. Udah munafik kuadrat kalau kita bilang. Siapa dia? Orang yang mendengar suara azan memanggil dia menuju kebahagiaan dunia akhirat, tapi dia tidak memenuhi panggilan azan.
Ini dikatakan oleh Nabi SAW orang munafik. Dengar azan nggak mau menjadikan kakinya digerakkan untuk ke masjid, orang ini munafik. Nabi SAW bilang. Makanya ini PR kita Pak untuk merubah pemahaman tadi, bahwasanya hukum sholat berjamaah ini wajib. Siapa punya tanggung jawab menyebarkan ini? Pengurus masjid. Bisa jadi Pak mereka punya pemahaman tadi karena belajar sama guru-guru yang salah dari kecil. Bahkan ada sebuah pesantren, dia belajar di pesantren yang salah. Maka kita punya kewajiban untuk merubah paradigma mindset yang keliru ini. Pak Rimbo setiap hari datangi dengan pengurus yang lain, satu rumah. Pak, apa yang saya sampaikan ini Pak diedit 1 menit 2 menit nih. Hadisnya jelas, ayatnya jelas. Wa qumu ma'al qanitin. Allah bilang lafaznya itu jama'. Kalau ngajak salat Allah lafaznya jama'. Allah suruh berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Selalu lafaznya jamaah. Bayangkan Pak, kalau pemahaman ini Pak, setiap muslim sholatnya boleh di rumah, yang laki-laki nggak sholat. Bayangkan berapa kerugian kita bangun masjid ini Pak. Saya mau nanya, ini masjid 100.000 apa berapa nih harga masjid ini? Kalau diduitin berapa Pak? 1 M lebih. Tuh lihat nih, udah bangun. Kalau begitu rontohin aja dong kalau nggak ada yang ke masjid, robohin aja dong. Kalau semua orang sholatnya di rumah, nggak sholat di masjid, buat apa bangunan yang kita bangun mati-matian? Orang yang wakafin ini ingin masjid ini dimanfaatin. Maka oleh sebab itu ini PR kita Pak. Sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan mereka 100%. Salahkan kita sebagai pengurus. Pernah nggak kita mengajak mereka untuk ke masjid? 300 rumah. Setiap rumah pernah nggak kita datangin? Pernah nggak kita datangin? Kita bikin jadwal WA, Pak saya mau kunjungan ke rumah Bapak. Kapan Bapak ada di rumah? Datang dengan apa? Bawa Pak nasi kebuli 1 nampan. Mau nggak dia? Pak saya mau bawa nasi kebuli 1 nampan. Kira-kira dia tolak ke kehadiran kita? Waduh, hari Rebo harusnya janjian. Dia ngomong sama kita, Pak jangan Rebo, Senin aja. Dimundurin, dimajuin. Datang. Ini dakwah yang diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. Kata beliau, la tad'u ila al-bait laisa fihi daqiq. Jangan kamu menyampaikan dakwah Islam di dalam rumah yang enggak ada tepungnya. Subhanallah, ini Imam Syafi'i punya kaidah dakwah. Kalau mau ngajak orang untuk tersentuh atas Islam, kasih dia makanan dulu, kenyangin dulu perutnya. Kenapa mereka enggak mau dengar antipati sampai membuat kita merasa berbeda dengan kita? Karena kita pelit sama dia, bakhil kita sama dia. Ya kita salah sedekah ke orang kaya. Ini orang kaya padahal dia mampu. Kayak kemarin kan zakat begitu tuh. Ya kemarin kita bagi beras. Pas kita bagi beras kaget, punya mobil, punya motor, ya TV-nya ada 9. Ya nggak apa-apa Pak. Nanti orang ini sedekah kita yang mungkin keliru, asnafnya nggak memenuhi syarat. Ini kata Imam An-Nawawi, bisa jadi nanti Allah rubah hati dia jadi dari pelit jadi dermawan. Dari pelit jadi dermawan. Begitupun kita ketika kita memberikan makan orang yang mampu, nanti Allah akan rubah hati dia dari dia bakhil. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijauhkan dari sifat kikir, pelit, medit, Allah akan bahagiakan diri dia. Datang pokok bunga baru kasih dia, Pak kenapa Pak, kita rindu, kita kangen berjamaah Pak. Yuk kita bergandengan tangan, Bapak sakit saya sakit, Bapak ada masalah saya juga punya masalah. Kita sebagai muslim satu tubuh Pak. Innamal muslim kal jasadil wahid iza ishtaka minhu udwun ishtaka sairu jasadi. Kita ini muslim Pak, kita satu badan. Mungkin kita nggak lahir dari satu bapak, ibu bapak, tapi kita lahir dari satu rahim. Akidah apa itu? La ilaha illallah. Ini lebih kuat daripada rahim ibu kita. Ini lebih kuat dari rahim ibu kita. Rahim la ilaha illallah. Kita lahir dan besar dan ingin mati di atas kalimat itu. Saya ingin Pak, kita bersama-sama menata iman kita, merawat keimanan kita ke Islam. Dengan apa? Salat berjamaah. Bapak kapan bisa datang subuh berjamaah? Insyaallah Pak, kalau ini setiap hari dilakukan, satu rumah 1 nampan kebuli,
Insya Allah. Setuju nggak kayak gini Pak? Ini bagi tugas nih. Ini Pak Bapak harus jadi duta-duta dakwah, nggak bisa cuma jiping ngaji kuping. Dakwah ini Pak kalau dipegang sama orang-orang yang cuma jiping nggak bakal berkembang Islam. Dulu sahabat Nabi, riwayat yang mengatakan sahabat Nabi itu jumlahnya 120.000. 120.000 lebih, kurang lebih. Di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala dikatakan jumlah sahabat Nabi itu Pak 120 ribuan. Tapi yang meninggal di Madinah yang tadi saya sampaikan itu cuma 10 ribuan. Sisanya kemana Pak? Pergi ke Syam, Damaskus, pergi ke Yaman, Mesir. Bukan ada sahabat Nabi yang ke Indonesia, Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang pernah ke Jepang, ke Eropa. Gitu Pak. Harus nyebar dakwah ini, nggak bisa ketika udah kita dengar kita nggak sampaikan lagi. Makanya Nabi ketika habis ceramah tuh Nabi setiap habis muhadharah Nabi selalu bilang, "Fal yuballighi syahidal ghaib." Terlalu Nabi ulang. Kalau habis Nabi muhadharah tausiah kayak begini nih, Nabi selalu bilang, "Fal yuballighi syahidal ghaib." Hendaklah yang hadir sampaikan ke yang tidak hadir. Terus Nabi ulang. Yang hadir sampaikan ke yang tidak. Kalau kita kan enggak. Kita udah makan enak, kenyang, hati bahagia dengan Quran, hadis, kita diem di rumah udah. Yang kita cuma mikirin anak istri kita, nggak bisa. Kita harus pikirin juga kondisi saudara-saudara kita yang pemahaman agamanya nol. Saya sampai tadi Pak Rimbo cerita ada satu jamaah nih fix faksi di Masjid Al Faruq. Masya Allah, cuma masalah kunut dia nggak mau sholat di sini. Subhanallahirrahmanirrahim. Musibah ini musibah. Ya, pemahaman Islam luas. Nggak bisa kita memaksakan pemahaman kita sendiri. Islam itu luas. Hadis Nabi SAW mungkin ada yang kita nggak dengar, mungkin dia nggak dengar. Karena apa? Dia nggak ngaji, dia nggak ta'lim, atau ngajinya cuma Google nggak pakai kitab. Fanatik sama satu guru, nggak mau belajar sama guru yang lain. Ini musibah. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan kajian kita hari ini hati kita dibuka sama Allah supaya kita tidak saling menjatuhkan sesama muslim, tidak membenci sesama muslim. Demi Allah, yang akan selamat nanti pada hari kiamat Pak, bukan yang amalnya banyak. Yang siapa yang selamat? Yang membawa hati yang bersih ketika berjumpa dengan Allah. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Enggak bermanfaat harta kita, anak kita. Yang bermanfaat nanti ketika dia datang kepada Allah membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Selamat di sini selamat akidahnya dari kesyirikan, selamat ibadahnya dari bid'ah, dan selamat hatinya dari hasad, dari penyakit hati. Ini juga jangan kita kepedean kita ibadahnya merasa udah sunnah, tapi hati kita bersih, hati kita kotor sesama muslim. Ya, ini Allah juga nggak akan ketemu, Allah nggak akan temui kita. Selamat hati kita dari hasad, membenci sesama muslim. Dia saudara kita, syahadatnya sama, dia masih sholat, dia masih menghalalkan yang Allah halalkan, mengharamkan yang Allah haramkan. Dia saudara saya harus selamatkan dia, saya harus ajak dia bareng-bareng sama saya. Kalau dia sakit, kalau dia orang nggak mampu, orang susah, saya akan tanggung biaya pengobatan dia. Dan itulah fungsi masjid. Insya Allah lama semakin kita belajar, semakin kita kompak, semakin kita bersatu. Bersatunya bukan di atas hawa nafsu, bersatu kita bukan di atas kelompok organisasi kita, guru kita, bukan, tapi bersatu kita di atas Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'. Hablillah kata Ibnu Abbas Al-Quran. Bersatunya umat Islam ini kalau mau maju harus di atas Quran, bukan di atas hawa nafsu, bukan di atas guru kita, bukan di atas kelompok kita, di atas Al-Quran. Kembali ada masalah, balikin Qurannya gimana ngomong, hadis sahihnya gimana ngomong. Gak akan ada tuh faksi ini nggak sholat di sini maunya sholat di masjid, nggak ada. Kenapa? Hati kita udah bersih menerima kebenaran, hati kita bersih sesama muslim, nggak ada hasad, nggak ada kebencian, nggak ada saling menjatuhkan, nggak ada bilang saya pintar kamu bodoh. Kalau selama kita masih menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, demi Allah hati kita masih kotor. Apa bedanya kita dengan iblis yang mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia, Adam. Na'udzubillahi min dzalik. Terus kita benahi hati kita bersihkan hati kita
Mungkin kita hari ini cuma punya ilmu, dia belum punya ilmu. Tapi satu saat kalau dia dikasih hidayah, bisa jadi dia lebih pintar dari kita. Ibnu Hajar al-Asqalani sempat dinyatakan murid terbodoh yang menyusun kitab Bulughul Maram. Pernah dinyatakan Pak oleh teman-temannya murid terbodoh. Tapi dengan izin Allah dia bekerja keras, belajar lebih ulet lagi selama 40 tahun belajarnya. Akhirnya menjadi ulama paling alim dalam hal fikih. Ya, jadi orang yang kita nyatakan, oh dia nih nggak bisa apa-apa nih, nggak ngerti apa-apa. Kalau Allah kasih dia hidayah taufik, dia bisa jadi lebih pintar dari kita. Makanya kita nggak boleh merasa diri kita lebih pintar dari orang lain, lebih baik dari orang lain, lebih soleh dari orang lain. Engkau lihat orang yang minum khamr, jangan pernah engkau bilang dia ahli nar, demi Allah nggak boleh. Kenapa? Kalau Allah kasih hidayah, dia bisa jadi ulama. Siapa dia? Fudail ibn Iyad, ulamanya tabi'in. Dia adalah seorang perompak. Kalau ada kafilah dilewat itu dirampok. Satu saat dia datang ke rumah orang yang mau dia rampok, dibaca ayat, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang orang beriman hatinya tunduk? Kapan lagi mau nunggu mati? Enggak ada lagi kesempatan. Sekarang kita hatinya harus tunduk kepada Allah. Dengar ayat itu nangis. Dikasih hidayah sama Allah jadi ulama. Padahal dulunya pelaku maksiat. Imam Fudail ibn Iyad, Bapak baca sejarah. Gak boleh kita menjas orang ini gak sholat berarti dia neraka. Ya, gak boleh. Perbuatannya boleh, tapi orangnya jangan. Orang yang tidak sholat masuk neraka. Nerakanya namanya sakor. Ketika ditanya sama Allah Azza wa Jalla, penghuni neraka sakor, kenapa anda masuk neraka sakor? Masalakakum fi sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu di dunia jarang sholat, gak pernah sholat. Akhirnya Allah masukin neraka sakor. Perbuatannya, tapi orangnya bisa jadi satu saat Allah kasih hidayah lebih baik daripada orang yang mencela dan membuli. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Ayo jamaah, jaga kekompakan kita dengan sama-sama kita kembali hati kita kepada Al-Quranul Karim, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jangan di atas kelompok kita, hawa nafsu kita, egoisnya kita, merasa diri kita paling benar dan paling na'udzubillah min dzalik, lebih baik dari yang lain. Enggak, rangkul saudara-saudara kita yang lain, khususnya di komplek kita nih. Saya lihat Masya Allah rumah banyak di sini. Ya, rumah banyak. Ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita enggak tahu amalan apa yang bisa membuat kita masuk surga, enggak tahu. Kalau ngomongin sholat, ya demi Allah, sholat kadang-kadang enggak khusyuk, diterima sama Allah kita enggak tahu. Ya, saya tanya, sholat kita ngerti enggak kita bacaan Al-Fatihah? Paham gak kita bacaan Al-Fatihah artinya? Ya, makanya ada seorang Arab Badui datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, mata sa'ah, dia nanya, kapan terjadinya hari kiamat? Orang Arab Badui ini polos dia. Dia bukan orang terdidik Pak, karena tinggalnya di bukit-bukit. Jadi jarang ketemu Nabi. Kalau mau ketemu Nabi turun dulu berapa jam. Dia nanya, ya Rasul, mata sa'ah. Jadi kalau ketemu Nabi ini kesempatan emas, nanyanya yang simple-simple aja, yang to the point. Kapan hari kiamat terjadi? Nabi balikin nanya sama orang, madza a'datta laha? Apa yang kamu siapkan kalau kiamat terjadi? Amalan apa yang kamu yakin bisa menyelamatkan kamu? Apa kata orang Arab Badui? Dengan polos lagi dia jawab, ma'adattu bi kathratis sholati wala siyami wala shadaqah. Wahai Rasul, saya enggak punya persiapan. Kayaknya enggak selamat nanti hari kiamat. Kenapa? Salat enggak khusyuk kata dia. Enggak banyak salat saya. Puasa juga enggak banyak. Sedekah apalagi? Kemudian dia berpaling dari Nabi, dia balik lagi ke Nabi. Ya Rasul, akan tetapi ada dua yang saya siapkan. Saya yakin ini dapat jaminan keselamatan Allah. Apa itu? Hubbullah wa hubbur Rasul. Cinta Allah dan cinta Rasulullah. Cinta Allah, cinta Rasul. Simple orang ini. Cinta Allah. Saya selalu menjadikan Allah tujuan hidup saya. Saya menjadikan Rasul role model kehidupan saya. Saya sholawat yang banyak kepada Nabi. Saya enggak pernah lupa kebaikan jasa beliau buat saya. Nabi Muhammad rela memberikan nyawanya agar menyampaikan la ilaha illallah kepada kita. Nabi pernah gigi gerahamnya copot. Ada 3 gigi geraham Nabi copot, ada di Museum Topkapi di Istanbul. Mudah-mudahan semuanya bisa lihat giginya Nabi. Amin. Lihat gigi Nabi bukan buat tabarruk, Nabi sudah wafat. Supaya kita tahu perjuangan Nabi.
membawa nyawa diberikan buat kita semua agar kita semua menyembah Tuhan yang benar, Allah Subhanahu wa taala. Hubbullah wa hubbul, kata orang Arab Badui. Apa kata Rasulullah kepada orang Arab Badui ini? Idzan anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu nanti kiamat enggak usah galau, enggak usah takut, enggak usah gelisah. Kamu bersama orang yang kamu cintai, saya bersama kamu. Sekarang kita lihat anak-anak kita, mana yang lebih dihafal? Nabi Muhammad apa artis-artis? Kita tanyakan kepada diri kita. Mana Pak? Kalau ditanya BTS, apa? Siapa personilnya BTS? Padahal salah satu personilnya tukang kacang hijau di depan rumah saya. Namanya Jimin. Benar nama orang Jawa, Pak Jimin. Senang dihafal. Tapi ketika ditanya berapa jumlah anak Rasulullah, Rasul ikut perang apa aja? Tahu nggak peristiwa perang Badar, perang Uhud, ada Ghazwa Bani Mustaliq? Tahu nggak kamu kisah ini? Nggak tahu. Makanya dari sekarang tanamkan kepada diri kita dan anak-anak kita cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Allah, cinta. Ini yang menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat, bukan yang lain. InsyaAllah ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tanya jawab kita persilakan. Kalau nggak ada kita tutup doa. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jalla istiqamah di jalan ketaatan ini sampai kita wafat insyaallah. Kalau nggak ada pertanyaan Pak, kita titip, kita berdoa dan kita sedang ditulis. insyaallah. Ini cinta kita kepada Allah dan Rasul. Yang selanjutnya cinta kita kepada sesama mukmin. Ini juga penting ya Pak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhahu ma yuhibbu li nafsihi. Ya, seorang mukmin itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita pengen anak kita sekolah sampai sarjana. Ketika melihat ada saudara kita muslim yang enggak sekolah anaknya, kita terpanggil hati kita. Kita punya sebagian rezeki. Daripada saya beli tas branded 30 juta, mendingan saya sekolahin anak ini. Itu seorang mukmin begitu Pak, selalu mikirin. Makanya kita ini bukan seorang salim, tapi muslim. Ingat, kita bukan salim. Salim itu selamat sendirian. Muslim itu menyelamatkan orang lain. Selamat buat dirinya, selamat buat orang lain. Kita ini bukan Hasan, orang baik. Jangan jadi Hasan, tapi jadi muhsin. Apa itu muhsin? Memperbaiki. Baiknya bukan hanya buat diri dia, tapi juga baik buat orang lain. Al-muslimuna man salimal muslima min yadihi wa lisani. Kata Nabi SAW, orang muslim itu selamat orang lain dari gangguan tangan dan mulutnya. Masya Allah. Jadi orang lain. Kita ini hidup gak sendirian. Ada kanan kiri depan belakang yang harus kita tolong dan kita bantu. Bahkan Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum wa huwa yashba' wa jaruhu ja'i'un bi jambih. Kamu gak dianggap sempurna keimanan kalau kamu tidur kekenyangan, tetangga ada yang kelaparan. Ini menunjukkan kepada kita gak hanya baik untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita memperbaiki kondisi sekitar kita. Makanya izin Allah, Allah ya taqabbal minna. Kita bangun pesantren di Caringin Cikretek Pak, tahfiz multimedia, insyaallah gratis. Itu ya Allah Pak, ada salah satu murid kami itu SMP udah pakai narkoba. SMP pakai. Ketika dia daftar saya bingung, gemeteran. Ini kalau saya terima nanti takut mempengaruhi yang lain, betul gak Pak? Kalau nggak terima dia makin terjerembab dalam narkoba. Saya bilang bismillah, saya istikharah, izin sama Allah, ya Allah minta bimbingan, kita masukin. Sekarang Pak sudah 10 juz Al-Quran. Jadi banyak Pak saudara-saudara kita muslim yang dia gak punya kemampuan mendidik anaknya dibiarkan di jalanan. Ya gak tahu siang main, malam main, pulang ke rumah cuma buat tidur. Karena apa? Bapak ibunya gak ngerti cara didik anak. Banyak. Makanya kalau kita bilang anak kita durhaka, jangan dulu. Jangan bilang anak kita durhaka dulu. Bisa jadi kita duluan yang durhaka sama anak kita.
Kenapa tidak mendidik anak kita untuk Al-Qur'anul Karim? Tidak menjadikan dia hafiz Al-Qur'an, masukin dia ke pesantren, masukin dia ke sekolah-sekolah Islam. Malah dimasukin ke SD-SD yang sekuler. Ya SD negeri, Pak Rimbo ini guru PGRI. Ya SD negeri, pelajaran agama hanya 2 jam 1 minggu. Betul apa betul, Pak? 2 jam. Gimana mau bisa baca Quran? 65% orang Indonesia nggak bisa baca Quran. Ini data Kemenak tahun 1990-an. 65%. Ini tanggung jawab kita semua. Makanya nanti kapan-kapan boleh mampir, Pak. Lokasinya gunung, bawahnya ada Arum Jeram, Sungai Citarik. Jadi santri-santri kita unik-unik, Pak Rimbu. Yang tadi pakai narkoba. Allahu Akbar, ya mudah-mudahan ini Allah jadikan sebagai PR perjuangan kita, PR perjuangan dakwah kita insyaallah. Oke, nggak ada pertanyaan Pak? Insyaallah kita. Ini wajah-wajah ulama ini udah ngerti semua. Wajah-wajah orang saleh insyaallah. Ya dah. Iya, insyaallah. Udah pada iya. Ya, kita tutup sama-sama Pak dengan baca doa kafaratul majlis. Siapa yang baca doa kafaratul majlis sebelum keluar dari majlisnya akan dikatakan kepada dia faqumu maghfurina lahum. Allah akan ampuni dosa-dosa kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.